Assalamualaikum teman-teman yang selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sebuah desa kecil di tepi pantai bernama Tanjung Dasa, hiduplah seorang nelayan muda bernama Rama. Wajahnya tampan dengan mata tajam seperti matahari terbit yang sering ia saksikan di cakrawala. Tubuhnya kokoh, terbentuk oleh kerja kerasnya melawan ombak dan mengangkat jala setiap hari. Di balik penampilannya yang memukau, Rama adalah sosok sederhana yang mencintai keluarganya dan laut yang memberinya kehidupan. Namun, ada sesuatu yang berbeda tentang Rama. Di balik senyumnya yang hangat, tersimpan rasa hampa. Hatinya sering gelisah tanpa alasan yang jelas. Ia merasakan panggilan dari laut yang lebih dalam daripada sekadar untuk mencari ikan. Sebuah suara halus sering berbisik di malam hari, seolah meminta ia menyelam lebih jauh, melampaui batas yang biasa dijangkau manusia. Suatu pagi yang cerah, ketika angin laut berembus lembut dan ombak tenang, Rama memutuskan untuk pergi melaut lebih jauh dari biasanya. Ia ingin menemukan tempat baru untuk menjala ikan yang melimpah. Dengan perahunya yang sederhana, ia mendayung ke tengah laut, jauh melewati terumbu karang dan gugusan pulau kecil yang jarang dikunjungi nelayan lainnya. Setelah berjam-jam menjala tanpa hasil, Rama mulai lelah. Ia mendongak ke langit yang biru, berharap mendapat petunjuk. Tiba-tiba, ia mendengar suara nyanyian. Suara itu begitu merdu, seolah-olah berasal dari dunia lain. Rama menoleh ke segala arah, mencari sumbernya, namun ia tidak melihat siapapun. Nyanyian itu semakin kuat, menariknya menuju sebuah teluk tersembunyi yang dikelilingi oleh tebing-tebing tinggi. Dengan penuh rasa penasaran, Rama mengikuti suara tersebut. Ketika ia tiba di teluk itu, ia terkejut melihat seorang perempuan berambut panjang berwarna hijau zamrud duduk di atas batu karang. Kulitnya bercahaya seperti mutiara, dan ekor ikan yang berkilauan menggantikan sepasang kaki manusia. Ia adalah Putri Duyung, makhluk yang selama ini hanya ada dalam dongeng yang sering diceritakan oleh orang-orang tua di desa. Perempuan itu menyadari kehadiran Rama dan berhenti bernyanyi. Ia menatap Rama dengan mata besar berwarna biru laut, penuh rasa ingin tahu. Rama merasa dadanya berdebar kencang. Tidak ada rasa takut, hanya kekaguman yang mendalam. "Siapa kau?" tanya Rama dengan suara bergetar, meski ia mencoba terdengar tegas. "Aku bernama Sirena," jawab perempuan itu dengan suara lembut seperti angin laut. "Aku penjaga laut ini." Rama terdiam, terpesona oleh keindahan Sirena. Ia merasa seperti terhipnotis, tidak mampu mengalihkan pandangannya. Dalam hati kecilnya, ia tahu bahwa ini bukan pertemuan biasa. Ada sesuatu yang menghubungkan mereka, sesuatu yang lebih dalam daripada kata-kata. Sirena, yang biasanya menghindari manusia, merasa ada sesuatu yang berbeda dengan Rama. Ia tidak seperti nelayan lainnya yang hanya datang untuk mengeksploitasi laut. Mata Rama memancarkan kejujuran dan ketulusan, sesuatu yang jarang ia temui. Hari itu menjadi awal dari pertemuan-pertemuan berikutnya. Rama mulai sering kembali ke teluk itu, meninggalkan desa dengan alasan mencari ikan. Setiap kali mereka bertemu, Rama dan Sirena berbicara tentang banyak hal, tentang laut, tentang dunia manusia, dan tentang rasa kesepian yang ternyata mereka rasakan sama. Sirena mengungkapkan bahwa ia telah mengamati manusia selama berabad-abad, tetapi tidak pernah merasa tertarik untuk mendekati mereka, hingga ia melihat Rama. Waktu berlalu, dan hubungan mereka semakin dekat. Sirena mengajari Rama tentang rahasia laut, tentang bagaimana menjaga keseimbangan ekosistemnya. Rama, di sisi lain, menceritakan kehidupan manusia yang penuh dengan perjuangan dan harapan. Keduanya saling melengkapi, seperti dua dunia yang akhirnya bersatu. Namun, Rama mulai menyadari bahwa perasaannya terhadap Sirena lebih dari sekadar kekaguman. Ia jatuh cinta. Dan Sirena, meskipun tahu hubungan mereka mustahil, tidak bisa memungkiri bahwa ia juga merasakan hal yang sama. Cinta mereka tumbuh dalam diam, seperti gelombang yang perlahan menyapu pantai. Suatu malam, ketika bulan purnama bersinar terang di atas laut, Rama dan Sirena duduk bersama di atas batu karang. Sirena menyandarkan kepalanya di bahu Rama, dan untuk pertama kalinya, mereka berbicara tentang perasaan mereka. "Rama," kata Sirena pelan, "aku tahu cinta ini tidak seharusnya ada. Aku adalah makhluk laut, dan kau adalah manusia. Dunia kita berbeda." "Tapi aku tidak peduli," jawab Rama tegas. "Aku mencintaimu."
Sirena. Dunia kita mungkin berbeda, tapi hati kita sama. Sirena meneteskan air mata, yang berubah menjadi butiran mutiara kecil dan jatuh ke laut. Ia tahu bahwa cinta mereka akan membawa konsekuensi besar, tetapi ia tidak bisa menyangkal perasaannya. Dalam pelukan Rama, ia merasa aman, seperti tidak ada yang bisa memisahkan mereka. Namun, di kejauhan, ada mata-mata yang memperhatikan mereka. Makhluk-makhluk laut yang setia kepada Sirena mulai khawatir bahwa hubungan ini akan mengancam keseimbangan dunia mereka. Dan di desa, desas-desus tentang Rama yang sering pergi melaut tanpa hasil mulai menciptakan kecurigaan. Cinta Rama dan Sirena adalah rahasia yang indah, namun rapuh. Seperti bunga yang tumbuh di tepi jurang, mereka tahu bahwa angin kencang bisa datang kapan saja dan menghancurkan segalanya. Cinta Rama dan Sirena berkembang semakin dalam, meskipun keduanya sadar bahwa hubungan ini bagaikan berjalan di atas seutas tali rapuh. Setiap malam, Rama kembali ke teluk tersembunyi itu, melupakan dunia di daratan dan segala risikonya. Sirena, meskipun tahu bahwa hubungannya dengan manusia adalah sebuah pelanggaran dalam adat dunia bawah laut, tidak bisa lagi menahan gejolak hatinya. Mereka hidup di antara dua dunia yang berbeda, namun cinta mereka menjembatani jurang tersebut. Namun, di desa, absennya Rama yang semakin sering mulai menarik perhatian. Sahabat dekatnya, Adi, merasa ada sesuatu yang tidak biasa. Adi, yang juga seorang nelayan, mulai curiga melihat perubahan dalam sikap Rama. Ia sering memperhatikan bagaimana Rama pergi melaut sendirian dan kembali tanpa membawa hasil tangkapan. Padahal, biasanya, Rama adalah salah satu nelayan terbaik di desa. Rama, kau akhir-akhir ini seperti orang lain, kata Adi suatu hari ketika mereka duduk di tepi pantai. Apa yang sebenarnya kau cari di tengah laut itu? Ikan atau sesuatu yang lain? Rama hanya tersenyum kecil, mencoba menyembunyikan perasaannya. Mungkin aku hanya butuh waktu untuk diriku sendiri. Adi, laut adalah tempatku merasa bebas. Adi mengerutkan dahi, tidak sepenuhnya percaya. Hati-hati, Rama. Laut itu penuh misteri. Jangan sampai kau terjebak dalam sesuatu yang tidak bisa kau kendalikan. Rama hanya mengangguk, tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut. Ia tahu bahwa tidak ada seorang pun yang akan memahami cintanya pada Sirena. Apalagi dalam budaya desa mereka yang sangat percaya pada tahayul tentang larangan berhubungan dengan makhluk laut. Namun, cinta Rama pada Sirena terlalu kuat untuk diabaikan. Di teluk, hubungan mereka semakin dalam. Suatu malam, Sirena membawa Rama menyelam ke dalam laut, memperlihatkan dunia bawah air yang penuh keajaiban. Mereka berenang di antara terumbu karang berwarna-warni, kawanan ikan yang bercahaya, dan gua-gua kristal yang belum pernah dilihat manusia. Rama terpesona, merasa seperti menemukan bagian dari dirinya yang selama ini hilang. Namun, malam itu, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Ketika mereka kembali ke permukaan, Sirena terlihat gelisah. Ia merasakan kehadiran makhluk laut lainnya yang mengawasi mereka. Rama, kita harus berhati-hati. Dunia bawah laut tidak menyukai hubungan kita. Mereka menganggap ini ancaman. Rama menggenggam tangan Sirena dengan lembut. Aku tidak peduli apa yang mereka pikirkan. Aku hanya peduli padamu. Sirena tersenyum, meskipun hatinya dipenuhi kekhawatiran. Ia tahu bahwa hubungan mereka tidak hanya mengancam dirinya, tetapi juga Rama. Dunia laut memiliki hukuman yang berat bagi siapa saja yang melanggar adat mereka. Ketika Rama kembali ke desa malam itu, ia dikejutkan oleh kehadiran Adi yang menunggunya di depan rumah. Wajah Adi terlihat penuh emosi, antara marah dan bingung. Katakan padaku, Rama, apa yang sebenarnya kau lakukan di laut itu? Aku melihatmu berbicara dengan sesuatu di tengah teluk. Jangan bilang kalau kau... Rama terdiam, tahu bahwa rahasianya tidak bisa lagi disembunyikan. Adi, aku akan memberitahumu. Tapi kau harus berjanji untuk tidak memberitahukan ini kepada siapapun. Dengan ragu, Adi mengangguk. Rama akhirnya menceritakan segalanya. Tentang Sirena, tentang cinta mereka, dan tentang bagaimana ia merasa bahwa Sirena adalah takdirnya. Adi terdiam lama setelah mendengar cerita itu. Sebagai sahabat, ia ingin mendukung Rama, tetapi logika dan kepercayaannya pada adat desa membuatnya merasa bahwa hubungan ini salah. Rama,
Ini tidak benar. Kau tahu cerita-cerita lama tentang manusia yang berhubungan dengan makhluk laut. Tidak ada satupun yang berakhir baik, kata Adi dengan nada tegas. Jika desa mengetahui ini, kau akan diusir. Dan jika dunia laut tahu, kau mungkin tidak akan selamat. Rama menatap Adi dengan mata penuh keyakinan. Aku tidak peduli, Adi. Aku mencintainya. Sirena adalah bagian dari hidupku sekarang. Adi menghela napas, merasa tidak ada gunanya membujuk Rama. Namun, dalam hatinya, ia merasa bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Sementara itu, di bawah laut, ketegangan semakin memuncak. Para penjaga dunia laut, yang dipimpin oleh seorang makhluk bernama Nautilus, telah mengetahui hubungan antara Sirena dan Rama. Mereka menganggap ini sebagai pelanggaran besar terhadap hukum bawah laut, yang melarang makhluk laut dan manusia untuk saling mencintai. Nautilus, yang memiliki dendam pribadi terhadap manusia karena perusakan laut, bersumpah untuk menghentikan hubungan ini dengan cara apapun. Suatu malam, Sirena dipanggil ke hadapan Dewan Laut. Ia berdiri di tengah sebuah ruangan megah yang terbuat dari karang berkilauan, dikelilingi oleh para makhluk laut yang memandangnya dengan tatapan dingin. Nautilus, dengan tubuh besar bersisik gelap dan tentakel yang melingkar di sekelilingnya, berbicara dengan suara berat. Sirena, kau telah melanggar hukum tertinggi dunia laut. Kau tahu bahwa hubungan dengan manusia adalah pantangan. Namun kau tetap melakukannya. Apa yang kau pikirkan? Sirena berdiri tegak, meskipun hatinya berdegup kencang. Aku mencintai Rama. Aku tidak bisa memilih siapa yang akan kucintai. Cinta kami tidak berbahaya. Aku hanya ingin hidup bahagia bersamanya. Tawa sinis terdengar dari beberapa anggota dewan. Cinta, kata Nautilus, mencemooh. Cinta kalian adalah ancaman bagi keseimbangan dunia. Jika ini dibiarkan, manusia akan semakin berani merusak laut. Kami tidak bisa membiarkan ini terjadi. Sirena mencoba membela diri, tetapi Dewan telah mengambil keputusan. Kami memberimu waktu untuk memutuskan. Sirena, akhiri hubungan ini, atau kami akan melibatkan Rama dalam hukuman yang lebih berat. Malam itu, Sirena kembali ke Teluk dengan hati yang hancur. Ia tidak tahu bagaimana cara memberitahu Rama bahwa cinta mereka sedang menghadapi ancaman besar. Di sisi lain, di desa, Adi mulai merasa tertekan oleh rahasia yang ia ketahui. Ketakutannya membuatnya mempertimbangkan apakah ia harus memberitahu tetua desa tentang hubungan Rama dan Sirena. Ketegangan mulai membara, baik di daratan maupun di laut. Cinta Rama dan Sirena kini menjadi api yang perlahan membakar batas antara dua dunia. Namun, meskipun mereka tahu ancaman semakin dekat, hati mereka tetap bertahan, percaya bahwa cinta sejati dapat mengatasi segalanya. Malam-malam berlalu dengan penuh kecemasan bagi Sirena dan Rama. Meskipun cinta mereka tetap kuat, bayang-bayang ancaman dari dunia laut dan desas-desus di desa mulai memengaruhi hubungan mereka. Sirena mulai lebih jarang muncul di Teluk, takut para penjaga dunia laut mengikuti jejaknya. Sementara itu, Rama merasa semakin sulit menyembunyikan rahasianya, terutama dari Adi, yang tampak semakin resah. Suatu malam, Sirena akhirnya menemui Rama di Teluk, tapi tidak seperti biasanya, wajahnya tampak pucat dan penuh kesedihan. Ketika Rama mencoba mendekatinya, Sirena mundur sedikit, seolah berusaha menjaga jarak. Sirena, ada apa? Kau terlihat berbeda, tanya Rama dengan nada penuh kekhawatiran. Sirena menunduk, air mata mengalir di pipinya. Rama, Dewan Laut telah memutuskan. Mereka memintaku untuk meninggalkanmu. Jika aku tidak melakukannya, mereka akan menyeretmu ke dalam hukuman dunia bawah laut. Aku tidak bisa membiarkan itu terjadi. Rama terkejut, darahnya seperti berhenti mengalir. Tidak, Sirena. Aku tidak peduli apa yang mereka katakan. Aku tidak akan meninggalkanmu. Kita bisa menemukan cara untuk bersama. Sirena menggeleng lemah. Ini bukan hanya tentang kita, Rama. Dunia kita terlalu berbeda. Aku tidak ingin kau terluka karena aku. Rama menggenggam tangan Sirena dengan erat, menolak untuk membiarkannya pergi. Jika dunia tidak mengizinkan kita bersama, maka kita akan menciptakan dunia kita sendiri. Aku tidak akan menyerah. Namun, pembicaraan mereka tidak berlangsung lama.
Suara deburan ombak yang tidak wajar mulai terdengar. Dari kejauhan, muncul makhluk-makhluk laut besar dengan sisik gelap dan mata bersinar hijau. Mereka adalah para penjaga dunia laut yang dikirim oleh Dewan untuk membawa Sirena kembali. Sirena memandang Rama dengan panik. Mereka datang untukku. Kau harus pergi sekarang. Aku tidak akan meninggalkanmu, Sirena, seru Rama. Namun, sebelum Rama bisa bergerak, salah satu penjaga melemparkan gelombang besar yang menghantam perahunya, memaksanya terjatuh ke air. Sirena dengan cepat berenang ke arahnya, melindunginya dari penjaga-penjaga itu. Ia berbicara dalam bahasa laut, memohon kepada mereka untuk tidak menyakiti Rama. Tetapi Nautilus, yang muncul di antara para penjaga, tidak tergerak. Sirena, kau telah melanggar hukum kami. Ini adalah konsekuensi dari pilihanmu, kata Nautilus dengan nada tegas. Tanpa memberi Sirena kesempatan untuk membela diri, Nautilus mengayunkan tentakel besarnya ke arah Rama. Sirena segera memeluk Rama, melindunginya dari serangan itu. Namun, gelombang energi dari Nautilus melukai Sirena, membuat tubuhnya lemah dan tak berdaya. Rama berteriak putus asa, melihat Sirena jatuh ke dalam pelukannya. Dengan penuh keberanian, ia menantang Nautilus. Jika kau ingin menghukum seseorang, hukum aku. Jangan sakiti Sirena. Nautilus tertawa dingin. Manusia sepertimu tidak layak hidup di dunia kami. Tapi karena keberanianmu, aku akan memberimu pilihan. Tinggalkan laut ini selamanya, dan Sirena akan hidup. Jika tidak, kau berdua akan dihancurkan. Sirena memohon dengan suara lemah. Rama, tolong dengarkan mereka. Aku tidak apa-apa jika kau pergi. Selamatkan dirimu. Namun, sebelum Rama sempat menjawab, sesuatu yang ajaib terjadi. Dari tubuh Sirena yang lemah, muncul cahaya biru terang yang menyilaukan. Cahaya itu menyebar ke seluruh teluk, membuat para penjaga laut dan Nautilus mundur ketakutan. Rama yang memeluk Sirena merasakan energi aneh mengalir melalui tubuhnya. Cahaya itu adalah kekuatan kuno yang diwariskan oleh leluhur Sirena, kekuatan yang melindungi cinta sejati. Namun, kekuatan itu juga membawa konsekuensi. Sirena mulai berubah. Ekornya perlahan memudar, digantikan oleh sepasang kaki manusia. Rambutnya yang hijau zamrud menjadi gelap, dan tubuhnya kehilangan kilau khas makhluk laut. Apa yang terjadi? Tanya Rama, terkejut. Sirena menatapnya dengan air mata. Kekuatan ini adalah harga dari cinta kita. Aku tidak lagi menjadi makhluk laut. Aku telah menjadi manusia. Tapi ini berarti aku tidak akan pernah bisa kembali ke dunia bawah laut. Nautilus dan para penjaga melihat transformasi itu dengan tatapan marah. Kau telah mengkhianati dunia kami, Sirena. Ini belum selesai. Ancam Nautilus sebelum ia dan para penjaga menghilang ke dalam laut. Sirena kini berdiri di hadapan Rama sebagai manusia. Namun, meskipun mereka akhirnya bisa bersama tanpa batasan dunia, Sirena kehilangan sebagian besar kekuatannya. Ia menjadi lemah dan rentan, seperti manusia biasa. Rama membawa Sirena kembali ke desa, tapi perjalanan mereka tidak mudah. Di desa, berita tentang Sirena yang muncul sebagai wanita asing di sisi Rama segera menyebar. Orang-orang mulai curiga, terutama karena penampilan Sirena yang tidak biasa. Mereka menganggap Sirena sebagai pertanda buruk, terutama setelah mendengar desas-desus dari Adi, yang akhirnya tidak bisa menahan rahasianya lagi. Kau membawa sesuatu yang bukan dari dunia kita, Rama, kata seorang tetua desa dengan nada tegas. Dia bukan manusia biasa. Kehadirannya akan membawa bencana. Rama berusaha membela Sirena, tetapi ketakutan dan prasangka orang-orang desa lebih kuat. Sirena merasa bersalah, menyadari bahwa kehadirannya telah membawa konflik ke kehidupan Rama. Namun, dalam keheningan malam, Sirena mulai merasa ada sesuatu yang berubah dalam tubuhnya. Ia menyadari bahwa ia mengandung. Anak yang dikandungnya adalah hasil dari cinta terlarang antara dunia manusia dan laut. Perasaan campur aduk memenuhi hatinya. Kebahagiaan karena cinta mereka melahirkan kehidupan baru, tetapi juga ketakutan akan masa depan yang akan mereka hadapi. Sementara itu, Nautilus dan para penjaga dunia laut tidak tinggal diam. Mereka menyusun rencana untuk mengambil kembali apa yang mereka anggap milik dunia laut, entah itu Sirena atau anak yang dikandungnya. Laut mulai gelisah,
Dengan badai besar yang mulai mendekati desa, cinta Rama dan Sirena kini diuji oleh dunia yang menolak keberadaan mereka. Tetapi di tengah semua ancaman itu, mereka memutuskan untuk tetap bersama, berjuang untuk melindungi cinta mereka dan anak yang akan segera lahir. Waktu berlalu, dan Sirena mulai merasa perubahan dalam tubuhnya semakin nyata. Ia menyadari bahwa ia mengandung sesuatu yang lebih dari sekadar anak manusia, keturunan yang membawa darah dari dua dunia yang berbeda. Sementara itu, Rama bekerja keras untuk melindungi Sirena dari ancaman desa dan lautan. Namun, badai yang terus datang tanpa henti membuat penduduk desa semakin yakin bahwa kehadiran Sirena membawa kutukan. Kabar tentang kehamilan Sirena akhirnya menyebar di desa. Orang-orang semakin curiga, menganggap anak yang dikandung Sirena sebagai tanda kehadiran kekuatan gelap. Rama dan Sirena diasingkan, dipaksa tinggal di sebuah gubuk kecil di pinggir hutan dekat pantai. Namun, meskipun terisolasi, cinta mereka tetap kuat. Di malam yang penuh badai, Sirena melahirkan. Dengan bantuan Rama, ia melahirkan 3 bayi yang tidak biasa. Mereka memiliki tubuh manusia, tetapi di bagian kulit mereka terdapat sisi kecil yang berkilauan seperti mutiara. Mata mereka bercahaya seperti laut dalam, dan napas pertama mereka menghembuskan aroma asin khas samudra. Rama tertegun melihat anak-anak mereka, tetapi ia merasakan cinta yang mendalam terhadap mereka. Sirena, meskipun kelelahan, tersenyum dengan bahagia. Mereka adalah bukti cinta kita, Rama. Dunia mungkin tidak menerima mereka, tetapi mereka adalah bagian dari dua dunia yang menyatu. Namun, kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama. Di tengah malam, cahaya terang tiba-tiba muncul dari laut. Nautilus dan para penjaga dunia laut muncul di pantai. Kali ini, mereka datang dengan kekuatan penuh, siap untuk merebut kembali Sirena dan anak-anaknya. Kami telah memberi peringatan, Sirena, kata Nautilus dengan nada dingin. Anak-anak ini tidak boleh hidup di dunia manusia. Mereka adalah ancaman bagi keseimbangan dua dunia. Rama berdiri di depan Sirena dan anak-anak mereka, melindungi mereka. Jika kalian ingin mengambil mereka, kalian harus melewati aku terlebih dahulu. Nautilus tertawa sinis. Manusia kecil, kau pikir bisa melawan kekuatan laut? Ini bukan pertarungan yang bisa kau menangkan. Namun, sebelum Nautilus dapat menyerang, sesuatu yang ajaib terjadi. Ketiga bayi yang baru lahir itu mengeluarkan suara tangisan yang memecah malam. Dari tubuh kecil mereka, cahaya biru dan hijau bercahaya terang, mengalir ke arah laut. Ombak yang sebelumnya ganas tiba-tiba tenang, dan badai berhenti seketika. Laut tampak seperti mematuhi kehadiran anak-anak itu, seolah-olah mereka adalah penjaga baru dari keseimbangan alam. Para penjaga laut, termasuk Nautilus, tampak kebingungan. Apa yang terjadi? Tanya salah satu penjaga. Sirena, meskipun lemah, berdiri dengan penuh keberanian. Anak-anak ini bukan ancaman. Mereka adalah jembatan antara dunia manusia dan laut. Mereka adalah masa depan. Nautilus masih mencoba melawan, tetapi kekuatan yang terpancar dari anak-anak itu terlalu besar. Ia akhirnya mundur bersama para penjaga, meskipun dengan ancaman terakhir. Hari ini, kalian selamat. Tapi ingat, dunia ini tidak akan pernah menerima sesuatu yang berbeda. Hidup kalian tidak akan mudah. Setelah para penjaga laut pergi, Sirena dan Rama menyadari bahwa perjuangan mereka baru saja dimulai. Di desa, para penduduk yang melihat cahaya aneh di pantai mulai berkerumun. Mereka menemukan Rama, Sirena, dan ketiga bayi mereka. Melihat penampilan anak-anak yang tidak biasa, ketakutan dan kemarahan mulai menyebar. Kau membawa kutukan ke desa ini, Rama, teriak salah satu tetua desa. Anak-anak ini adalah pertanda kehancuran. Namun, sebelum penduduk desa dapat bertindak lebih jauh, salah satu anak bayi itu mengangkat tangannya yang kecil. Dari gerakan itu, muncul cahaya lembut yang menyelimuti desa. Cahaya itu membawa kedamaian ke hati orang-orang, membuat mereka melihat kebenaran yang selama ini tersembunyi, bahwa Sirena dan anak-anaknya bukanlah kutukan, melainkan berkah. Seorang tetua desa yang bijaksana akhirnya angkat bicara. Mungkin kita yang salah selama ini. Mungkin anak-anak ini adalah harapan, bukan ancaman.
Laut telah memberi mereka kepada kita untuk menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan laut. Penduduk desa, meskipun masih diliputi ketakutan, akhirnya setuju untuk menerima Rama, Sirena, dan anak-anak mereka. Mereka membangun kembali hubungan dengan laut, menjaga kebersihan pantai, dan berhenti mengambil lebih dari yang mereka butuhkan. Kehadiran ketiga anak itu menjadi pengingat bahwa manusia dan laut saling terhubung. Tahun-tahun berlalu, dan anak-anak Rama dan Sirena tumbuh menjadi penjaga keseimbangan dua dunia. Mereka memiliki kemampuan untuk berbicara dengan makhluk laut, memanggil ombak, dan mengendalikan angin. Namun, mereka juga hidup sebagai manusia, memahami keindahan dan perjuangan dunia daratan. Rama dan Sirena, meskipun melalui banyak rintangan, akhirnya menemukan kedamaian. Cinta mereka telah mengatasi batas-batas yang diciptakan dunia, membuktikan bahwa bahkan di tengah perbedaan yang paling dalam, cinta sejati dapat menciptakan keajaiban. Anak-anak mereka, yang dikenal sebagai anak duyung tiga, menjadi legenda di desa itu, membawa cerita tentang cinta, keberanian, dan harapan yang melampaui batas. Dunia mungkin selalu penuh konflik, tetapi selama ada cinta yang tulus, harapan akan selalu ada.